Alhamdulillah yang kita muliakan para kiai, para ustadz, para guru, para pengedar, penyebar kalimat la ilaha illallah. Wabil khusus para pembantu khusus pengasah Abaos, para wakil takil yang dipisahkan hadir, yang istiqomah membersamai kita semua di Manaqib Online Internasional malam hari ini. Alhamdulillah Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari sekaligus sebagai pemangku hajat, Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Ayahanda Kiai Haji Anang Asari, ada Bapak Kiai Haji Danang Hari Susono dari Lampung, juga Bapak Kiai Haji Jenal Mutakin dari Bunggaran, ada Kakanda Yai Arifin Rasa dari Gunung Kidul, dan Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, dan Bapak Kiai Haji Hendri Ketaren dari Medan, serta Ayahanda Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario yang selalu bersabar, beristiqomah bersama kita semua. Bunda Ayah Semono bersama tim Manaqib Online Internasional yang bekerja tanpa lelah, full perhatian untuk memberikan kita wasilah penuh hikmat dan menjadi penarik kita semua dalam majelis yang diridhoi Allah malam hari ini. Juga para petugas Manaqib yang bekerja dengan baik, penuh hikmah, penuh cinta. Wabil khusus untuk Ayahanda kita, Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari sebagai pemangku hajat. Marilah kita berdoa dengan wasilah Manaqib Online Internasional malam hari ini. Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dan keluarga besar beliau, memperdalam, memperluas, memperkuat, meneguhkan keimanan, ketakwaan beliau, menambah-nambah ilmu, rezeki dan keberkahan, memudah, memperindah, memperbahagiakan perjalanan suluk beliau, mengangkat segala kesulitan, dan mengabulkan hajat-hajat terbaik dan urusan dunia dan akhirat untuk beliau dan keluarga besar. Dan doa yang sama untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih di bulan Safar. Izinkan saya membahas sedikit mengenai yang kemarin kita singgung di huruf short yang bermakna safa'al qalb, ya, atau kesucian hati. Hati ini adalah pusat dari segala amaliyah kita, ya, karena kita semua di sini melakukan riyadoh, melakukan amaliyah, melakukan praktek proses pendisiplinan yang fokus semuanya adalah mendisiplinkan, menyucikan, dan mencerahkan hati kita. Dan ini bukan kebetulan di dalam banyak studi-studi kajian, baik itu di etika atau psikologi, hati ini adalah sesuatu yang sangat fundamental untuk manusia, terutama sesuatu yang menjadi penanda apakah seorang manusia itu masih memiliki atau masih bisa disebut sebagai manusia, gitu ya, dari hatinya. Misalkan kalau ada istilah, ada contoh individu yang berbuat keji dan kejam terhadap seseorang, maka kita punya istilah tidak punya hati, gitu, atau hatinya sudah mati untuk orang-orang yang sudah tidak lagi peduli pada orang lain, misalkan, ya. Di dalam kajian etika ada beberapa sejumlah istilah yang itu diasosiasikan dengan satu-satunya kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang itu ada bersumber dari hati, yaitu suara hati atau suara moral atau dorongan moral. Nah, istilah ini merujuk kepada satu pemahaman bahwa di dalam hati kita, manusia ini secara spiritual atau secara psikologis adalah kekuatan atau satu komponen utama yang
sebenarnya menjadi pembimbing manusia pada tindakan yang baik, yang benar, yang berakhlak, yang berkarakter, gitu ya. Namun kemudian ada banyak perbedaan, ya. Apakah yang dimaksud dengan kebaikan itu atau kebenaran itu atau nilai dalam etika? Di sini kita tidak akan mengistilahkan etika, yang jelas ada berbagai macam pendapat yang merujuk apa kebaikan itu berangkat dari hasil yang dilakukan suatu tindakan itu dikatakan baik atau benar apabila dia menciptakan satu atau menghasilkan sebuah hasil tertentu, ya, kesenangan, kebahagiaan, ke apa namanya, kesejahteraan atau kekayaan atau fungsi keuntungan misalkan, ya. Ada pendapat yang menyatakan dan banyak yang mengikuti kebaikan itu tidak melulu dilihat oleh hasilnya, tapi oleh bentuk tindakannya. Seseorang yang melakukan tindakan menurut kewajibannya, meskipun hasilnya tidak selalu baik, ya, eh, belum tentu tindakannya itu buruk. Misalkan seseorang murid belajar mencari ilmu itu adalah sesuatu yang baik, ya, meskipun tidak selalu menghasilkan pengetahuan yang diharapkan, ya. Atau mencari rezeki itu suatu tindakan yang baik meskipun tidak selalu berdampak pada rezeki yang dihasilkan itu diperoleh. Ada pendapat yang menyatakan kebaikan itu bermula dari niatnya, ya, segala inisiatif, segala tindakan yang berniat baik, maka itulah kebaikan meskipun hasilnya tidak selalu baik, begitu ya. Nah, tindakan ini, pendapat ini saya kira agak problematis sebab kalau dalam politik itu orang bisa berkampanye, ya, semua tindakan yang dilakukan itu untuk kebaikan meskipun hasilnya itu adalah kerusakan, kekacauan, ketimpangan. Nah, ada pendapat lain lagi yang menunjukkan bahwa kebaikan itu suatu proses yang panjang yang harus bisa menciptakan satu kondisi pelakunya itu menjadi diri yang lebih baik atau lebih sempurna. Nah, ini salah satu yang sebenarnya diajarkan dalam thariqah kita, ya. Di dalam thariqah kita ada bagaimana kita memimpin nafsu kita, dan bukan kebetulan di bulan Safar ini huruf ro-nya itu riadatun nafs, ya, itu artinya proses pendisiplinan, proses pelatihan, proses pembentukan nafs yang terus menerus. Jadi satu tindakan atau inisiatif baik itu tidak berdiri sendiri, tapi dia terikat oleh tindakan yang lain. Misalkan zikir itu baik, tapi bukan pada dirinya sendiri, gitu ya. Karena zikir yang ditalkinkan terarah pada Allah, gitu ya, itu adalah menjadi baik, ya, tidak sekedar berzikir. Karena ada banyak orang melakukan zikir punya niatan yang berbeda, misalkan, ya, untuk mengejar kekayaan, untuk mencari pangkat, itu banyak juga ada hicip-hicip dan wirid-wirid itu juga bentuknya zikir, tapi tidak diarahkan untuk mensucikan hati. Nah, bagaimanapun juga yang bisa kita ketahui bahwa kesucian hati ini atau kolbu itu adalah prinsip dalam diri manusia atau elemen dalam diri manusia yang mengantarkan kepada sesuatu yang baik, kebaikannya, apapun itu. Nah, salah satu kuncinya yang sering kita pahami di sini adalah bahwa kesucian hati itu seperti bermakna atau seperti sama dengan kemurnian hati dari berbagai elemen yang sifatnya egoisme atau kedirian, berpusat kepada diri, gitu ya. Nah, kalau kita melihat kepada tanbih tadi dibacakan oleh Ustadz Mulyanto berulang-ulang, setiap manakib kita diingatkan, salah satu kata kunci yang diulang-ulang dalam tanbih
yang dikaitkan dengan kesucian adalah ketaatan, ya, taat. Nah, taat ini kan punya makna dasar bahwa satu sikap batin atau sikap diri, sikap hati yang mengutamakan kondisi atau prinsip di luar dirinya, gitu ya, tidak mengutamakan diri sendiri. Nah, itu juga persis yang dikatakan atau diwasiatkan di dalam tanbih, ya, agar kita berhati-hati dalam segala tindakan, agar kita bisa meliti diri dari segala jalan yang melencengkan kita dari ajaran agama dan negara, ya. Dan tanbih mendorong kita untuk lebih baik buktikan atau mewujudkan kebajikan yang timbul dari kesucian, yang semuanya itu dibingkai dalam ketaatan pada agama dan negara. Kemudian dirinci bagaimana kebajikan itu dikaitkan dengan relasi sosial yang kita lakukan, ya, dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Sebenarnya harus bergotong royong, eh, saling hormat menghormati dan hidup rukun. Kemudian kepada orang yang sederajat dengan kita, jangan sampai ada persengketaan, dan lebih baik kita bersikap rendah hati dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Ini bentuk ketaatan. Kemudian juga terhadap orang-orang yang di bawah kita, jangan sampai berbuat angkuh, sombong, arogan, ya, bersikap tidak senonoh, tapi justru harus kita bersikap penuh welas asih, penuh kesadaran, penuh eh, sikap lembut, ya. Nah, ini disarikan sebagai satu tindakan yang ya. Jadi ada beberapa kata di sini. Ketaatan ini adalah diwujudkan, harus bisa dilakukan apabila kita menjaga kesadaran kita. Dan bagian dari kesadaran itu adalah kita ekstra hati-hati, ya, kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyelewengan. Ini artinya kesucian hati bukanlah keadaan yang bisa terjadi begitu aja. Namun harus kita identifikasi, harus kita kenali gimana sih hati kita itu bersih apa enggak, kotor apa enggak, ada enggak niatan-niatan, ada enggak motif-motif, ada enggak dorongan-dorongan yang membuat kita itu jalan untuk menyeleweng, ya, untuk tidak taat, atau alasan untuk tidak taat, gitu ya. Nah, ini lawan katanya di situ. Ketika kita sudah menjauhkan diri dari ketaatan, sesungguhnya di situ ego bermain. Nah, ketika ego bermain, sesungguhnya kesucian hati kita itu udah ternodai, udah terkotori, gitu ya. Nah, itulah kenapa perlunya proses pembersihan terus-menerus, proses pemeliharaan terus-menerus, proses pembentukan terus-menerus hati kita melalui amalia, melalui riado, melalui zikir. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, kita ini tinggal di sebuah zaman atau sebuah peradaban yang sangat polusi, sangat polutif, ya, kotorannya banyak sekali. Apa yang kita hirup, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, itu sangat penuh toksik dan racun yang bisa dengan mudah mengotori hati kita. Sehingga kita perlu ekstra upaya untuk terus-menerus membersihkan hati itu, ya, karena semakin banyak kotoran. Dan itu juga persis yang diwasiatkan dalam tanbih, agar kita berhati-hati dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya dalam segala hal, ya, semua yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita diminta untuk waspada, untuk mawas diri, untuk selalu berevaluasi, untuk introspeksi. Dan introspeksi itu tidak mungkin kita lakukan kalau hati kita tidak kita latih untuk mengenali.
mana tujuan yang benar, mana yang melenceng, mana bentuk ketaatan, mana yang bentuk ego, gitu ya. Mana yang kita bersikap apa namanya hikmat dan kehati-hatian, mana yang menelusup kepentingan diri kita dalam bentuk apapun itu. Nah, ini menjadi penting. Kayak temanya akhirnya kita kembali lagi kepada bahwa kesucian hati itu selalu harus kita jaga, yang berarti kita jaga dengan kesadaran kita, ekstra sadar gitu ya. Di dalam Torikoh inilah kita dilatih untuk terus-menerus sadar. Dan juga bukan kebetulan tanda-tanda kehidupan manusia itu adalah sadar ya. Ketika kita tidak tidur, tidak lawannya tidak sadar itu kan tidak mati, tidak tidur gitu kan. Nah, di dalam ini kita juga diajarkan abah tidur itu temannya mati gitu kan. Jadi artinya ketika kesadaran kita tidak jalan, tidak aktif, lengah, kita gofla, itu sebenarnya kita sedang tidak hidup. Gitu ya. Nah, ini tadi dengan ketika kita sadar, kita mawas diri, kita aware, kita ingat ya, itu adalah kita hidup. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara kesucian hati dengan hidup. Hidup yang dimaksudkan di sini bahwa kesadaran kita perlu kewaspadaan, hati kita perlu ingatan kepada Allah gitu ya. Itu penuh kehati-hatian. Nah, itulah kesatuan saya kira. Tidak bisa dilepaskan antara kesucian hati kita gitu aja dengan sikap sikap diri kita ya sebagai manusia yang sadar, diberi kemampuan manusia untuk mengevaluasi diri. Nah, juga dengan sikap kewaspadaan. Nah, kembali lagi, salah satu strategi atau mekanisme untuk membuat hati kita terus bersih dan kita terus sadar adalah riadoh, amalia-amalia ini. Jadi semuanya sangat berkaitan erat satu sama lain. Saya kira pentingnya riadoh. Semakin banyak riadoh yang kita lakukan, maka peluang kita untuk membersihkan hati semakin tinggi. Ini seperti kalau kita seorang atlet ya, atlet itu semakin banyak intens latihannya, maka kemampuannya akan semakin terasa, hidupnya semakin terjaga gitu ya. Gitu juga dengan kita, semakin kita sadar, maka kita akan menjadi sangat ekstra hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi, apa yang termasuk perkataan kita. Nah, dengan begitu membuat hati kita itu terbuka. Dan sebagaimana disampaikan dalam surat Al-A'raf 119, alasan mengapa Allah banyak memasukkan manusia dan jin ke dalam neraka itu karena hati-hati yang tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati yang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk memenuhi nafsu manusia, sibuk dengan egonya ya, atau lengah, goflah ya. Jadi begitu fatalnya goflah itu di sini jadi ekuivalen antara calon-calon penghuni neraka itu dengan goflah. Nah, itu karena hatinya ya yang lupa, tidak terarah, tidak dilatih, tidak dipelihara, tidak dibersihkan. Nah, di dalam TKN ini kita terus-menerus diajarkan, dilatih, dibiasakan, bahkan dibahagiakan, disenangkan, dibuat gemar gitu ya, menjaga hati kita untuk terus bersih, untuk terus suci dan terus terarah untuk memahami ayat-ayat dan kebesaran Allah. Saya kira begitu untuk malam ini. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bil barokah wal karamah pangarsa abawas. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.